Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore gitu ya. Untuk adik-adik semuanya, mahasiswa Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, pada kesempatan video kali ini masih di kanal Lonceng Kampus, Bu Amel akan membagikan ya teknis pelaksanaan praktik di rumah untuk kimia farmasi. Ya, nah mengapa kita memilih untuk praktik di rumah? Tujuannya adalah kita untuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama pandemi COVID-19 ya. Jadi adik-adik, semua kita lakukan demi kebaikan bersama. Oke, baiklah sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Oke, Bu Amel akan bacakan dulu untuk agenda pembelajaran hari ini gitu ya adik-adik ya. Jadi kita ada 4 tahapan ya untuk agenda pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang jadwal dan metodologi pembelajaran. Kemudian cara membaca panduan praktik ya. Jadi kemarin sudah Bu Amel bagikan linknya jauh-jauh hari gitu ya. Beberapa pekan yang lalu. Silakan dicek linknya. Beserta link laporan online. Ya, jadi kita laporan online-nya kita lakukan menggunakan Google Doc. Lalu kemudian nanti ada penjelasan dari Bu Ica gitu ya tentang teknik identifikasi senyawa obat. Mulai dari organoleptis, kelarutan, pengarangan, reaksi warna, dan kristal. Lalu kita ada penjelasan praktik at home, dimulai dari pembagian kelompok, teknis pelaksanaan, tugas, dan pelaporan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu adalah jadwal dan metodologi pembelajaran. Oke, ada 4 tahapan gitu ya, Dea. Yang pertama adalah kita akan ya di pekan pertama gitu ya. Jadi kita ada 2 pekan. Pekan pertama kalian akan menerima tentang asistensi dan pembahasan ya, pembahasan tentang hasilnya dulu gitu ya. Hasil dari obat-obat yang akan kita analisis di pekan kedua. Ya, di sini juga nanti akan ada kuis. Jadi nanti kalian mohon aktif baik untuk presensi maupun untuk sikapnya. Ya, Bu Amel contohkan untuk teknis pembelajarannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti kalian akan dapat link video YouTube atau mungkin nanti kita akan belajar melalui WhatsApp ya. Jadi nanti kita ada penjelasan seperti ini. Ya. Nah, kemudian data-datanya ini nanti kalian akan masukkan ke laporan yang ada di Google Doc kalian masing-masing. Oke, setelah itu gitu ya, di data-data yang sudah kalian peroleh gitu ya, di pekan pertama ini dari pembahasan gitu ya, kalian akan klarifikasi di pekan kedua. Ya, jadi di pekan kedua nanti kalian akan mendapatkan satu paket ya, satu paket alat praktek yang kemudian nanti akan kalian gunakan untuk melakukan praktek at home. Ya, tentunya dalam bimbingan dosen pengampu pada saat itu gitu ya. Nah, tugas akhirnya adalah nanti apa? Kalian juga menghasilkan video ya tentang proses analisisnya. Jadi mulai dari organoleptis, kemudian pengarangan, reaksi warna. Ya, untuk yang reaksi kristal mungkin tidak kita lakukan karena kita tidak mungkin membawa mikroskop ke rumah gitu ya, Dek ya. Jadi 3 hal itu tadi apa? Ya, organoleptis, pengarangan, dan reaksi warna. Ya, itu pun disesuaikan dengan reagen yang tersedia. Nah, contohnya nanti hasilnya akan seperti apa? Kita lihat ya, contoh berikut ini. Oke, ini contoh dari salah satu kelompok gitu ya. Di kelompok B, kita lihat. Ya, jadi nanti kalian akan tunjukkan gitu ya. Bagaimana cara melakukan kelarutan. Oke.
Jadi nanti kalian videokan seperti itu ya. Lalu jangan lupa datanya disampaikan. Kalian juga akan melakukan proses pengarangan. Kemudian hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, nah ini contohnya ya Dek ya. Jadi prinsipnya adalah kita membahas atau mengklarifikasi menggunakan video. Nah, bikinlah videonya sebaik-baiknya gitu ya, karena ini akan menjadi nilai UTS. Nah, setelah kalian membuat video tersebut gitu ya, maka video-video gitu ya yang sudah dibuat oleh berbagai kelompok itu nanti kita akan saling sharing hasilnya. Gitu ya. Jadi kita sharing, kemudian kita gunakan untuk membandingkan antara apa yang kita peroleh dari video atau yang kita lakukan ya pada praktik at home terhadap pembahasan yang kita sudah lakukan di pekan ke-1. Misalkan gitu ya. Misalkan ternyata ya ada reaksinya harusnya menurut teori menghasilkan warna biru gitu ya. Maka kita lihat pada praktek at home atau melalui video tersebut yang sudah kita bikin bersama-sama, apakah benar dia juga menghasilkan warna biru ya. Nah, kemudian jangan lupa foto atau hasil screenshotnya gitu ya dari video teman atau mungkin dari koleksi pribadi kalian gitu ya untuk yang praktek at home. Kalian masukkan ke dalam laporan resminya atau laporan resmi di sini adalah yang ada di dalam Google Doc. Yuk, saya contohkan untuk penyusunan laporan resminya. Ya, jadi nanti dikerjakan di Google Doc-nya gitu ya. Kemudian kita lihat di sini isi identitasnya gitu ya. Lalu data-data tadi gitu ya, kalian isikan pada Google Doc masing-masing. Ingat, Google Doc masing-masing dimasukkan fotonya. Kemudian ini tadi ya, hasilnya seperti apa. Kalau misalkan tidak larut, kasih buktinya tidak larut seperti apa gitu ya. Lalu seterusnya seperti itu gitu ya Dek ya. Kemudian kalau warnanya putih difoto, zatnya warnanya putih, kemudian warna lelehannya difoto. Jadi disertakan dengan bukti-buktinya gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan laporan resminya. Jadi yang benar laporannya seperti ini gitu ya. Oke, step by step-nya kalian sampaikan. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian setelah itu, setelah pekan kedua, yaitu di pekan terakhir, pekan kedua khususnya untuk pertemuan terakhir, kalian sharing data dan melakukan penyusunan laporan resmi gitu ya. Maka nanti dosen akan melakukan penilaian. Nah, ini sebagai nilai tugas. Oke. Nah, untuk UAS-nya gitu ya. Untuk UAS-nya kita akan selenggarakan ya sesuai dengan jadwal akademik. Ya, jadi kita lakukan secara CBT. Ya, jadi lebih kurang seperti itu. Untuk detail jadwalnya bisa kalian lihat yang sudah saya buat mail share gitu ya, sudah buat mail share di grup WA masing-masing. Oke, kita lihat gitu ya jadwal kalian gitu ya. Buat mencontohkan untuk yang kelompok E. Ya, di sini jadwalnya gitu ya. Kita kombinasi antara online ya. Untuk pertemuan pertama yaitu hari ini gitu ya. Kita asistensi praktek. Kemudian untuk hari Rabunya kita sudah mulai masuk ke pembahasan sulfamerazin dan paracetamol. Lalu kemudian di pertemuan hari Kamis kita masuk ke pembahasan ya, jadi pembahasan NA-sakarin dan vitamin C. Nanti kita isikan ya, isikan selain kalian mendengar penjelasan dari dosen pembimbing baik melalui YouTube ataupun melalui voice note di WhatsApp group gitu ya. Kalian salin di laporan Google Doc kalian. Jadi kalian punya Google Doc, nanti kalian isi di sana gitu ya. Oke, kemudian hari Jumat, ya di hari Jumat kita akan masih melakukan proses pembahasan secara online gitu ya. Yang dibahas adalah zatnya kloramfenikol dan kofein. Jadi ada berapa zat yang akan kita analisis lebih kurang? Ada 6 ya. Ada sulfamerazin, ada paracetamol, natrium sakarin, vitamin C, kloramfenikol, dan kofein. Nah, nanti inilah yang akan kita analisis secara berkelompok.
di pekan kedua. Ya. Nah, di hari Sabtunya kalian janjian dengan Mas Gali atau Mas Andi ya. Nomornya sudah pada tahu kan ya? Nanti Bu Amel share untuk nomor WA-nya. Kalian silakan mengambil paket identifikasi. Jadi nanti kalian dapat satu paket itu ya, isinya adalah tabung-tabung reagen yang nanti dipakai untuk analisis. Ya, jadi nanti kalian dapat rak tabung reaksi juga, gitu ya. Kemudian kalian akan dapat reagen-reagen penunjang, gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi kalian nanti akan dapat reagen-reagen penunjang ya yang sudah ada identitasnya. Ya. Oke, kemudian hari Sabtu ngambil, pastikan yang ngambil hanya satu orang saja per kelompok dan yang mempunyai hasil rapid test. Ya, jadi nanti janjian ngambilnya antara rentangnya antara jam 8 sampai dengan jam 12. Apabila kalian ingin mengambil di luar jam tersebut gitu ya, maka janjian. Ya, pokoknya janjian aja. Takutnya Mas Andi atau Mas Gali mungkin sedang istirahat, jadi kalian lebih baik janjian. Oke, untuk hari Senin gitu ya. Jadi hari Senin tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Februari gitu ya. Kalian akan melakukan identifikasi obat ya, dilakukan di rumah masing-masing ya, berkelompok. Ya, perwakilan kelompok nanti Bu Amel akan bagikan pembagian kelompoknya di grup WhatsApp. Ya, selama 22 sampai 24 ini silakan pengambilan data dan pembuatan video. Lakukan dengan baik dan upayakan dengan semaksimal mungkin. Lalu hari Rabu gitu ya, hari Rabu silakan kalian kembalikan alat-alat tersebut dalam kondisi bersih ya. Jadi reagennya boleh dibuang. Sementara alatnya tolong dikembalikan dalam kondisi bersih. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Untuk selanjutnya gitu ya, di hari Kamis seperti yang Bu Amel bilang tadi gitu ya, bahwa kalian akan melakukan pelaporan videonya. Jadi link videonya tadi yang video sudah kalian buat ya, kalian unggah di YouTube, lalu linknya dikumpulkan di grup WhatsApp ya. Oke. Dan dilanjutkan dengan menonton video dari masing-masing grup ya, jadi saling bertukar. Misalkan kelompok vitamin C share, maka nanti kalian akan mendapatkan informasi mengenai vitamin C. Silakan nanti dilengkapi, cocokkan hasilnya sesuai dengan teorinya pada laporan resminya, seperti contoh Bu Amel tadi. Ya, contohnya tadi seperti ini ya. Oke, tadi jadi tulisannya ini dapat dari mana sih? Biasanya kita dapatnya dari pada saat pembahasan. Nanti kalian klarifikasi, benar nggak warnanya menjadi abu-abu? Oh, ternyata nggak, warnanya adalah biru. Ya, jadi nanti kalian lakukan proses pembahasannya. Ya. Oke, jadi lebih kurang seperti itu untuk teknisnya. Selanjutnya Bu Amel akan ajak kalian untuk bagaimana cara membaca panduan praktik. Oke ya, dan bagaimana cara mengisi laporan online dengan Google Doc-nya. Oke, untuk panduan ya, Bu Amel sudah bagikan linknya, silakan kalian scroll gitu ya. Jadi di linknya lalu kalian unduh. Nah, ya, kalian unduh, nanti tampilan hasil unduhannya lebih kurang seperti ini gitu ya. Oke, ini tidak perlu kalian cetak kecuali kalian inginkan gitu ya deh ya. Dan mohon untuk tidak disebarluaskan selain kepada mahasiswa dan mahasiswi Poltekkes PSI saja gitu ya. Oke, kita bedah dulu untuk panduannya. Jadi tampilan panduan petunjuk praktikumnya seperti ini gitu ya. Oke, bentuknya PDF. Kemudian untuk jadwal, abaikan saja. Ini adalah jadwal yang seharusnya kita lakukan di laboratorium sebelum PPKM. Tapi karena ada perubahan, karena ada PPKM, maka ini kita berubah. Sesuai dengan japrian di grup tadi ya, yang sudah Bu Amel bacakan. Kemudian untuk daftar isi, jadi daftar isi nanti di sini kita akan mengenal ada teknik-teknik identifikasi dan kualifikasi. Kemudian bagaimana kalian melakukan organoleptis, kelarutan, fluorescence, pengarangan, reaksi warna, reaksi kristal. Lalu
kemudian nanti kita juga akan lihat di sini ada reaksi-reaksi umum, ya. Reaksi-reaksi umum. Jadi misalkan di panduan ditulis ada reaksi Ehrlich. Itu reaksi Ehrlich itu apa sih? Bagaimana caranya? Oh, berarti zat ditambah dengan dapat Cl, warnanya antara apa dengan apa. Jadi nanti ini untuk reaksi-reaksi yang singkat ditulisnya gitu ya. Kalian akan lihat seperti ini. Ya, ada macam-macam ini jenis reaksinya. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk panduan gitu ya. Jadi panduan ini sebenarnya mirip petunjuk praktikumnya atau panduan praktikumnya itu mirip dengan laporannya. Ya, jadi dengan laporannya nanti sifatnya kosongan seperti ini. Bu Amel akan tunjukkan untuk yang laporan Google-nya. Jadi untuk laporan Google Doc-nya. Oke. Kalian masuk di link yang sudah Bu Amel bagikan. Makanya kemarin Bu Amel minta kalian untuk cek bisa akses atau enggak gitu ya. Nanti silakan dipilih nama kalian. Ya, ini Bu Amel misalkan ambil contohnya Arini. Oke. Nah, Bu Amel contohkan seperti ini. Jadi tampilannya itu mirip deh. Mirip dengan petunjuk praktikum. Bedanya apa sih? Kalau petunjuk praktikum ada teori teknis pelaksanaannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak muncul di laporan Google Doc, kalian ngerujuknya di petunjuk praktikumnya. Oke. Ambil tunjukkan. Ya. Jadi nanti ini silakan sambil Bambang jelaskan ya cara mengisi laporan online-nya. Ya. Tampilannya seperti ini, nanti tolong dilengkapi nama lengkapnya, kelasnya gitu ya. Nanti Bu Amel akan cek setelah kita perkuliahan ini, kita akan sama-sama berlatih untuk mengisi laporan ini minimal untuk identitas praktikannya. Ya, insert foto. Kemudian nanti kita sudah mulai mengerjakan. Ya, di sini juga ada untuk Google Doc atau laporannya. Ini membuat nama kalian ya. Oke, ini agak loading. Oke, sama ada reaksi-reaksinya tadi ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya ada keterangan reaksi, maka kita akan lakukan seperti itu. Ya. Nah, sama kan? Ya, jadi dia mirip-mirip. Ya. Dia mirip dengan petunjuk praktikumnya. Jadi nanti di sini bisa kalian ketikkan ya, hasilnya apa. Misalkan warnanya putih. Ya. Oke. Kemudian apa? Nah, ini nanti yang pertama kali dilakukan adalah kita cocokkan dulu dengan pembahasannya. Nah, itu yang akan kita lakukan di setiap pertemuannya. Melengkapi dulu terlebih dahulu untuk pekan pertama adalah tentang teorinya. Warnanya apa, kemudian baunya apa, rasanya apa, ini kalian ketik. Ingat, tidak perlu kalian download ya. Jadi langsung kerjakan di sini dan pastikan koneksi dengan internet. Jadi ini langsung save dan real time. Jadi Bu Amel, Bu Bina, Bu Ica, Bu Yuli itu bisa langsung koreksi apakah kalian sudah mengerjakan atau tidak gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan juga gitu ya. Oh, air pada dingin dan panas, kemudian basah, dingin dan panas. Nanti teknisnya akan Bu Amel jelaskan ya. Kemudian ada reaksi warna. Jadi misalkan di sini nih ada reaksi korek api. Nah, reaksi korek api itu yang bagaimana sih? Kalian cari deh. Boleh di petunjuk ya, di reaksi umum ya, atau di bagian tadi reaksi umum yang ada di petunjuk kalian. Oh, reaksi korek api itu adalah zat ditambah HCl dimasukkan batang korek api. Jadi zatnya tambah HCl ini nggak perlu dihidupin ya. Jadi batangnya langsung dicelupin aja. Nanti kalau positif maka dia warnanya adalah jingga sampai dengan kuning jingga. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalian lihatnya di sini. Oh, apa sih reaksi diazo? Oh, misalkan ada reaksi indofenol gitu ya. Ada reaksi atau uji bromat. Apa yang dimaksud dengan uji bromat? Jadi kalian lihat di reaksi umumnya. Ya, uji bromat itu apa? Oh, berarti senyawa dengan H2SO4 pekat, lalu kalian tambah dengan KBRO3, maka akan terjadi warna coklat. Ini adalah untuk uji bromat. Ya, jadi rinciannya itu ada di reaksi umum ini. Bisa dipahami ya? Ya, ada indofenol, kuprifil, dan lain-lain. Jadi nanti di sini cukup hasilnya saja, tapi teknis pelaksanaannya kalian lihat di bagian
reaksi umum. Bisa dipahami ya, Dek ya? Ya, jadi kalian ketikkan langsung di sini, kemudian gambar kristal. Nah, gambar kristal nanti kalian tinggal screenshot ya atau insert picture dari apa yang sudah di-share oleh dosen. Oke, jangan lupa nanti ini diisi tanggal praktik kalian. Ya, jadi hari pengisiannya kapan, kemudian diisi juga dengan nama kalian. Bisa dipahami ya, Dek ya? Jadi nanti prosesnya seperti itu setiap pekannya untuk pekan pertama. Baru nanti kemudian di pekan kedua, hasil isian kalian tadi, kalian verifikasi dengan hasil ujinya ya, seperti punyanya Husnita ya. Jadi nanti dilihat di sini. Ya, ditampilkan gambar-gambar pendukungnya. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, dan ini bisa juga screenshot dari dari video atau tutorial yang dibagikan oleh teman-teman kalian ya. Jadi melalui video YouTube-nya. Oke, Buat merasa untuk poin 1, poin 2 gitu ya sudah cukup jelas. Untuk teknisnya kalau ada pertanyaan boleh komen disampaikan di kolom komentar atau kita diskusi di grup WhatsApp aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknik identifikasi senyawa obat. Ya, kita masuk ke teknik identifikasi senyawa obat ya. Kita mulai untuk organoleptis, kelarutan, dan pengarangan serta reaksi warna dan kristal. Nah, apa aja sih teknik identifikasi obat? Ya, secara garis besar itu ada 4 yang kita bagi, kita kenal dengan organoleptis, di mana kita nanti akan mengenal bentuk, warna, bau, dan rasa. Ya, jadi kita akan melakukan identifikasi apa tadi? Bentuk, warna, bau, dan rasa. Nah, ini yang nanti akan kita masukkan di tabel identifikasi untuk organoleptis. Ya, jadi nanti untuk hasil organoleptisnya kalian tuliskan tadi gitu ya. Bentuk, warna, bau, dan rasanya kalian lakukan di sini. Oke, yuk kita lihat bagaimana sih kita cara yang benar untuk melakukan organoleptis. Kita baca di petunjuknya gitu ya. Di petunjuknya kita masuk untuk yang organoleptis terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi kita baca di sini. Nah, yang namanya uji organoleptis itu apa sih? Yang kita menggunakan panca indera. Ya, jadi di sini kita menggunakan apa? Panca indera yang ada pada manusia atau kita gitu ya. Nah, melibatkan apa? Ada warna, bentuk, kemudian gitu ya. Kita bisa meraba, membawi zat gitu ya. Dan menggunakan indera pengecap, jadi mengecap rasa. Tapi untuk yang ini, untuk yang pengecap rasa, ya yang menggunakan lidah itu karena kita pandemi maka tidak boleh kita lakukan. Jadi kita cukup apa? Cukup warna, bentuk, meraba gitu ya, melihat bentuknya apakah dia halus atau tidak, dan sampai di bau saja. Bahkan bau ini juga kita tetap menggunakan apa? Menggunakan masker ya adik-adik ya. Ya, walaupun tadi ada apa? Ada bentuk, warna, bau, dan rasa, tapi untuk yang uji rasa selama masa pandemi tidak perlu kita lakukan. Bisa dipahami ya? Oke, next. Nah, untuk bentuk gitu ya adik-adik ya. Jadi untuk bentuk kita akan melihat di sini gitu ya. Bentuk itu kita lihat apakah dia serbuk halus, ya, apakah dia serbuk halus, apakah dia granul atau hablur, ya, apakah dia berbentuk kristal atau mungkin dia punya bentuk kristal khusus, misalkan dia kristalnya berbentuk jarum. Contoh serbuk halus, ya, jadi kalau kalian ada bubuk susu gitu ya, atau tepung gula halus, nah kan kalau kalian pegang itu rasanya halus sekali gitu ya, kayak pipi kalian enggak deh. Ya, jadi kalau dia halus, dipegang halus, maka kita bisa menyebutnya sebagai apa? Dia serbuk halus. Nah, contohnya apa sih ini? Contohnya pada senyawa sulfadiazin. Oke. Kemudian kita lihat di sini, bagaimana kalau dia granul atau hablur? Itu kayak kita pegang tanah merah tuh loh, Dek. Tanah merah yang kering, ya. Jadi di tangan masih ada rasa kasarnya. Ya, atau ya kasar, ya terasa kasar gitu ya. Jadi beda seperti kita megang antara tanah dengan bubuk susu tadi gitu ya.
Nah, maka ini kategorinya adalah granul atau hablur. Ya, jadi dia serbuk tapi dia hablur, masih ada sisa kasar-kasarnya. Nah, ini contohnya pada senyawa ampisilin. Ya, jadi nanti kalau untuk pegang, untuk megang bahan boleh nggak Bu tanpa sarung tangan? Boleh aja, untuk merasakan lah ya, untuk merabanya ya, boleh. Tapi kalau untuk berinteraksi dengan reagen kimia, wajib menggunakan sarung tangan. Nah, kalau yang bentuknya kristal itu seperti apa sih? Ya, seperti gula pasir. Ya, seperti gula pasir, dia butiran-butiran gitu ya, itu adalah bentuk kristal. Contohnya adalah natrium siklamat. Oke, nah yang kristal jarum yang seperti apa? Kristal jarum kalau kalian tahu micin, ya nggak mungkin nggak tahu micin atau MSG ya. Nah, bentuknya seperti itu, dia menjarum gitu ya. Ini contohnya pada senyawa INH dan isoniazid. Oke, ya jadi apa tadi? Untuk yang pertama adalah bentuk gitu ya adik-adik ya. Jadi bentuknya kalian lihat, apakah dia serbuk? Kalau serbuk dia kita cek halus, granul, atau hablur kah? Kristal atau dia punya kristal khusus seperti misalnya kristal jarum. Ya, jadi nanti itu yang dituliskan. Diraba dengan tangan. Lalu ada juga yang dia dapat juga berbentuk larutan atau berbentuk gel. Bedanya apa sih? Ya, kalau larutan tuh ya encer seperti air gitu. Contohnya apa? Contohnya alkohol. Ya, atau dia berbentuknya gel. Gel itu apa? Dia kental. Contohnya adalah gliserin. Nah, tapi untuk keenam senyawa obat tadi yang akan kita identifikasi, dia bentuknya adalah serbuk. Tinggal kalian lihat gitu ya. Serbuknya halus, granul, kristal atau kristal jarum. Oke. Nah, kita juga mengamati warnanya gitu ya. Warnanya itu adalah warna yang seperti apa? Ya, yang kita lihat ya. Jadi misalkan nih ada di Pirimadol ada warnanya kuning. Ya, ada yang mungkin warna kuningnya lebih terang. Mungkin juga dia kuningnya kuning pucat atau kuning muda atau mungkin dia kuning-kuning kejinggaan. Nah, itu nanti yang kalian catat. Ya, atau mungkin warnanya toska atau putih-putih tulang ya. Jadi nanti ditulis dengan spesifik dari warnanya. Atau mungkin putihnya putih terang, putih kertas. Boleh kalian tuliskan seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah apa? Juga mengamati warna. Nah, kemudian untuk organoleptis kalian juga harus membaui gitu ya. Membaui bagaimana gitu ya. Jadi caranya adalah jangan dihirup langsung gitu ya. Tetapi apa? Cukup dikibaskan saja. Ini berlaku baik pada cair maupun gas ya. Jadi kalian untuk identifikasi adalah apa? Untuk bau cukup dikibaskan saja, baunya seperti apa. Ya, bisa jadi baunya, baunya seperti bau kentut atau baunya nyengat, nggak enak gitu ya. Jadi itu adalah bentuk bau atau baunya, ini bau khas obat Bu gitu ya. Boleh tuliskan seperti itu. Atau mungkin memang tidak berbau. Nah, untuk memastikannya gitu ya, kalian bisa karena kalian berkelompok 2-3 orang gitu ya, nanti kalian bisa semuanya mencobanya. Jadi karena kita pakainya panca indera, tiap orang juga pasti beda-beda gitu ya. Nah, pastikan kalian mempunyai kesepakatan ini baunya ke arah mana. Oke ya. Kemudian untuk yang rasa memang tidak kita lakukan tapi kita harus mengenal teknisnya. Ya. Jadi secara umum ada 4 rasa ya, 4 rasa dasar: asin, manis, pahit, dan asam. Ya, atau yang lebih spesifik lagi gitu ya. Ada juga yang lebih spesifik, misalkan rasanya pedas, ya, kebas atau bikin mati rasa, atau mungkin ada rasa panas dan dingin. Ya, jadi nanti ini yang kalau misalkan kalian punya obat di rumah, yaitu yang kalian coba aja deh daripada kalian pakai obat yang dari lab, karena kan saya takutnya nanti tingkat kebersihannya tidak terjamin. Ini karena pandemi ya adik-adik ya. Hanya karena pandemi yang kita takutkan ada virus di dalamnya dan lain-lain. Jadi lebih baik enggak aja deh gitu ya. Oke, contoh nih, Nipagin. Nipagin itu ternyata dia tidak berasa. Paracetamol ternyata rasanya pahit. Vitamin B1 sedikit pahit. Jadi boleh kalian katakan, pahit tapi cuma sedikit. Asam tapi cuma asam sedikit. Atau begitu dicicip, rasanya sangat asam. Bisa kalian tuliskan. Gitu ya. Atau mungkin rasanya bisa berubah gitu ya. Misalkan dia mula-mula pahit tapi lama-lama lidahnya mati rasa atau kebas, atau mungkin mula-mula manis tapi lama-lama pahit kayak hubungan kita. Enggak deng ya. Jadi nanti tolong di
perhatikan kalau rasa itu cara mengujinya seperti itu. Nah, adapun hal-hal yang perlu kalian perhatikan gitu ya untuk melakukan uji rasa gitu ya. Kalian boleh gunakan obat yang ada di rumah kalian aja ya untuk latihan untuk uji rasa gitu ya. Prinsipnya adalah pertama pastikan kalian tidak punya alergi obat, khususnya untuk senyawa-senyawa antibiotika. Ya, jadi nanti tolong pastikan kalian tidak punya alergi terhadap obat tersebut. Ya, contohnya adalah golongan sulfa dan antibiotik. Jadi untuk obat-obat antibakteri dan antibiotika itu memang rata-rata punya riwayat alergi ada sifat alerginya gitu ya. Kalau kalian alergi lebih baik tidak usah dipakai. Kemudian kalian juga pastikan masa berlakunya masih aktif atau bukan expired. Ingat, untuk memasukkan ke dalam tubuh walaupun cuma sedikit, tolong itu dihindari. Lalu kemudian, pastikan kalian berkumur terlebih dahulu. Ya, berkumur terlebih dahulu, cuci tangan. Ya, lalu memastikan lidahnya, fungsinya apa? Untuk memastikan lidah kalian dalam kondisi bersih, jangan sampai nanti kalian habis ngemut permen. Ya, lalu kalian melakukan identifikasi obat, ya udah beda, jangan-jangan nanti yang tersisa, yang terasa manis itu adalah karena permennya gitu ya, bukan karena obat yang kita identifikasi. Jadi lebih baik kalian berkumur untuk memastikan lidah kalian bersih gitu ya, dan tangan kalian juga bersih. Kemudian ya, ambil sangat sedikit, lalu letakkan di bagian tengah. Jadi kalau ini lidah gitu ya, lidah itu kan punya bagian-bagian di pinggirnya, kan dia punya punya kekhasan sendiri ya untuk menguji. Misalkan di bagian pangkal lidah itu kita merasakan rasanya pahit, bukan pahitnya kehidupan tapi ya. Kemudian di bagian depan gitu ya, itu ada rasa manis. Kemudian ada rasa asin ya di sisi pinggir depan. Kemudian ada juga rasa asam, maka nanti zatnya letakkan di sini aja nih. Ya. Jadi letakkan di sini aja, sedikit saja. Ya, sedikit saja dan biarkan nanti saliva kita itu akan membawa rasanya ke indera pengecap yang ada di lidah ini. Apakah tadi rasanya manis dan lain-lain. Ya, manis atau mungkin awalnya manis lama-lama pedas atau awalnya manis lama-lama pahit atau kebas gitu ya. Nah, nanti itu yang akan kita lakukan. Oke, ingat hanya dicicip. Nah, setelah sesaat lalu akan ada tadi ada fenomena rasa gitu ya. Maka gitu ya, segera kalian lepehkan atau kalian muntahkan. Ya, makanya kalian perlu berada di dekat wastafel atau sumber air gitu ya. Jangan kalian telan gitu ya. Jadi dimuntahkan saja, lalu segera berkumur. Jangan sampai zatnya tertelan. Ingat, kita hanya melakukan identifikasi gitu ya, bukan lapar gitu ya. Jadi nanti kalau kalian dapat kesempatan, jadi nanti kalian bisa tuh pakai beberapa obat yang ada di rumah kalian. Kalian hanya ingin mengetes gitu ya. Jadi bener nggak sih paracetamol tuh pahit ya, kalian bubukkan saja. Vitamin C itu bener nggak sih asam dan sedikit pahit dan lain-lain gitu ya. Prinsipnya apa tadi? Ditaruh di tengah dalam jumlah sangat sedikit dengan kondisi mulut yang sudah bersih. Lalu setelah kalian merasakannya, lalu kalian lepeh itu ya. Kalian lepeh, kalian kumur lagi, jangan sampai dia tertelan. Lalu catat hasilnya. Bisa dipahami dek? Oke ya, ini adalah untuk organoleptis tadi ada bentuk, ya bentuknya serbuk atau larutan atau gel. Kalau serbuk dilihat, apakah dia halus, granul, kristal atau kristal jarum. Kemudian cek juga warnanya, ya berikan keterangan spesifik warnanya apa, ya baunya seperti apa, kemudian rasanya seperti apa. Tapi untuk apalagi sekali lagi, untuk yang bahan dari lab gitu ya, walaupun praktek di rumah, jangan lakukan uji rasa karena kita sedang dalam kondisi pandemi. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji kedua. Ya, uji kedua adalah kita akan membahas kelarutan. Jadi, kelarutan ini pelarutnya bisa macam-macam, tapi yang kita pakai itu adalah air, asam, basah, dan alkohol. Yuk kita lihat bagaimana teknis melakukan uji kelarutan di laboratorium atau pada saat nanti praktek at home. Ya,
Ya, jadi kita bisa lihat di halaman 15, di situ ada penjelasan tentang uji kelarutan. Ya, jadi namanya zat obat itu dia ada yang bersifat anorganik, ada yang bersifat organik, tapi umumnya dia adalah senyawa organik. Nah, makanya pelarut yang biasa kita gunakan adalah asam, basa, alkohol, ataupun pelarut lainnya. Ya, prinsipnya adalah kita gunakan pelarut yang kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, nah, untuk uji kelarutan gitu ya, kita punya istilah, ada istilah sangat mudah larut sampai dengan praktis dia tidak larut. Nggak masalah, ya. Teknisnya, tapi kalau di lapangan nanti kita akan hanya mengenal, ya. Ya, ini untuk teorisnya. Nanti kalau di lapangan nanti kalian akan mengenal, ya, sukar larut, SL, kemudian larut, dan tidak larut. Ya, untuk menyimpelkan saja. Prinsipnya adalah kalau kita mau ngecek gitu ya, kita harus pembandingnya itu harus sama. Jadi misalkan nih, kalian melakukan uji kelarutan paracetamol ya, dalam air gitu ya. Kemudian dalam air, misalkan dalam air, kemudian dalam apa tadi? Asam. Ya, kemudian di dalam basa, dan di dalam apa, Dek? Ya, dan di dalam asam basa, kemudian di dalam alkohol. Maka nanti gitu ya, paracetamol yang dimasukkan jumlahnya harus sama untuk setiap tabungnya. Ya, jadi kalau misalkan 1 sendok kecil, maka semuanya adalah 1 sendok kecil. Kalau 1 gram, maka semuanya 1 gram. Ya, jumlahnya harus sama. Kemudian untuk pelarutnya baik Aquades, asam, basa, dan alkohol itu dimasukkan juga dalam jumlah yang sama. Jadi kalau misalkan tabung reaksi pertama 1 mili, maka tabung reaksi kedua dan ketiga dengan pelarut yang berbeda juga dengan volume 1 mili. Bisa dipahami ya? Lalu kalian kocok. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, jangan lupa nanti untuk asam ya, untuk air Aquades, asam dan basa itu nanti kita lakukan proses pemanasan. Jadi nanti setelah kalian menguji dalam kondisi dingin, lalu kalian panaskan apakah dia larut atau tidak setelah proses pemanasan. Jadi nanti memang untuk pengamatannya gitu ya. Oke. Maaf. Ambil contohkan. Sorry. Ya, ambil contohkan di sini. Kita lihat ya untuk tabel pertama. Tabel kelarutan. Sebentar, kita putar. Untuk tabel kelarutan ya di sini. Kan di sini ada keterangan nih. Oke. Ya, ada air dingin. Artinya apa tadi? Ya udah, tinggal kalian tidak perlu kalian kasih RS gitu loh. Maksudnya pada sukamar aja Aquades tadi, zat tambah Aquades kalian kocok hasilnya apa. Kalian tuliskan di sini, larut atau tidak larut. Kemudian, tabung reaksi tadi kalian panaskan. Misalkan dia di dalam air dingin tidak larut gitu ya. Setelah kalian panaskan di atas di atas api gitu ya, ternyata dia mendidih atau dia panas gitu ya, ternyata dia larut, maka kalian tulis di sini berarti dia larut. Hal yang sama untuk asam encer, basa encer ya. Jadi lakukan di dingin kemudian panaskan. Dingin lalu panaskan, kecuali dengan alkohol. Untuk alkohol ya tidak perlu kalian panaskan. Kenapa? Ya karena resiko dia mudah terbakar ya. Jadi nanti kalian tuliskan hasilnya di sini. Ya, dan kalau kalian lakukan sudah prakteknya, kalian insert picture-nya sehingga nanti memastikan bahwa memang hasilnya adalah valid sesuai dengan teori. Contohnya di sini punyanya Husnita. Ya, dia mengatakan, oh air dalam sulfamirazin dalam air dingin atau suhu kamar dia tidak larut. Ya, buktinya dia memang tidak larut. Ternyata panas juga dia tetap tidak larut. Ya. Pada asam ternyata dia apa? Larut. Dia panas otomatis juga dia
larut ya. Jadi sertakan dengan buktinya. Nanti ini muncul setelah kalian melakukan praktek at home dan sharing video satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk kelarutan tadi ada air, asam, basa, dan alkohol. Nah, mengapa uji kelarutan itu menjadi penting dalam senyawa obat? Karena gini loh, prinsipnya adalah senyawa obat yang sifatnya asam. Jadi kita mau lihat obat ini asam apa enggak sih gitu ya. Kalau dia sifatnya asam, maka dia akan apa? Ya. Kalau dia larut dalam suatu senyawa asam, maka obat tersebut bersifat basa. Sedangkan gitu ya, kalau dia larut dalam pelarut basa, maka obat tersebut bersifat asam. Ingat, karena asam dan basa itu pasti selalu bereaksi gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Bu dia larut di keduanya, baik asam maupun basa? Maka senyawa obat tersebut dapat bertindak sebagai senyawa amfoter yang bisa larut dalam asam juga bisa larut di dalam basa. Gitu ya, itu juga dimungkinkan. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep berikutnya adalah senyawa yang larut dalam pelarut anorganik, biasanya dia adalah senyawa anorganik atau dia mengandung unsur logam ya. Sedangkan ya senyawa organik ya yang mudah larut biasanya dia apa? Dia dalam bentuk garam. Jadi ini prinsipnya adalah light dissolve light. Ya, atau dengan kata lain apa? Kalau dia larut gitu ya dalam pelarut anorganik, maka senyawa tersebut adalah senyawa organik dari obat tersebut, tapi dia dalam bentuk sediaan garam atau dia mengandung unsur logam, ya. Dan senyawa-senyawa yang larut, senyawa obat yang larut dalam pelarut organik biasanya dia apa? Dia pelarut organik murni, ya. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Konsep dasarnya kita untuk mengenali apa fungsi kelarutan ini adalah untuk melihat apakah senyawa obat itu bersifat asam, basa, atau amfoter, atau dia merupakan senyawa anorganik yang mengandung logam, ya, atau bentuk dalam sediaan garamnya, ya, atau dia murni sebagai senyawa organik, ya. Jadi fungsinya itu. Nah, kemudian ada uji lainnya, gitu ya. Tapi ini tidak kita lakukan karena ini kita lakukannya di laboratorium, gitu ya. Adalah uji fluorescence atau perpendaran sinar dari zat ketika zat tersebut dikenai cahaya dan dia berhenti memancarkannya. Oke ya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena senyawa tersebut memiliki gugus kromofor. Ya, jadi gugus kromofor ini adalah gugus rangkap kovalen ya yang tidak terhubung dengan gugus lainnya. Ya, jadi dia bisa memancarkan atau menampakkan spektrum absorpsi dengan ciri sebagai berikut ini, gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan ada 3 jenis kromofor sederhana, yaitu adik-adik ada ikatan ganda antara 2 atom, ya, yang tidak memiliki pasang bebas atau C rangkap C. Bisa juga dia dimiliki oleh ikatan ganda 2 atom yang memiliki pasangan elektron bebas, contohnya adalah C ikatan rangkap O. O di sini punya ikatan bebas, ya. Dan juga dia bisa saja memiliki cincin benzen. Jadi ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya ikatan rangkap, ya, ikatan rangkap C dengan C, kemudian C dengan O yang memiliki elektron bebas, atau dia berselang-seling. Jadi kalau kalian ingat, ya, benzena itu bentuknya apa? Bentuknya dia segi 6, ya, dengan ikatan rangkap berselang-seling. Nah, kalau dia punya ketiga ini, salah satu dari 3 ini, maka dia apa? Dia pasti bisa melakukan perpendaran atau dia melakukan fluoresensi, gitu ya. Ya, ini berkaitannya dengan bentuk, gitu ya. Nah, apa aja sih, gitu ya? Kita lihat di sini. Jika beberapa kromosom berhubungan, maka absorpsi akan menjadi lebih kuat. Artinya kalau misalkan dia punya banyak ini dan saling berhubungan, entah 1 dengan 2, atau 1 dengan 3, atau malah mungkin 1, 2, 3 gitu ya. Maka gitu ya, absorpsinya akan menjadi lebih kuat. Dan sehingga diperpindah ke panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, ada beberapa contoh di sini, misalkan kromofor tunggal. Ada asetil, aldehid, azokarbonil, sulfur, benzena, etil, dan lain-lain. Ya, kemudian ya, ada juga gugus auxokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas.
Ya. Sehingga contohnya apa? Ada OH, NH2, NHR atau NR2 atau ini di sini arilnya gitu ya, aril atau alkilnya. Oke, ya masuk ya di situ ya. Kemudian semua gugus-gugus ini itu dia bisa apa tadi? Menghasilkan fluorescence. Nah, ini contohnya fluorescence beberapa senyawa kimia. Oke ya, biasanya kita melihatnya di panjang gelombang antara 200 sampai dengan 800 nanometer ya. Jadi bagaimana suatu senyawa obat dapat melakukan fluoresensi atau dapat berpendar? Ya, kalau senyawa obat tersebut mempunyai apa? Ya, gugus kromofor ya. Jadi kalau dia punya gugus kromofor ya, ikatan rangkap, maka dia dapat berpendar. Contohnya tadi bisa kromofor tunggal atau bisa juga apa? Auxokrom. Ya, prinsipnya dia diamati pada panjang gelombang 200 sampai dengan 800 nanometer. Biasanya hasilnya berbeda. Seperti itu, tapi kita tidak lakukan. Ya. Nah, untuk yang praktek at home, ya, kita akan melakukan yang akan kita lakukan adalah uji pengarangan. Yang kita lihat adalah warna lelehan, asap dan sisa pijarnya. Yuk kita lihat teknisnya. Ya, untuk pengarangan ini prinsipnya adalah ya, kita akan memanaskan, ambil sedikit, panaskan, kemudian kita pijarkan ya di atas porselen, lalu kita amati sisanya. Yang diamati apa sih? Warna mula-mula, warna saat dia meleleh, ada asap atau tidak, dan bagaimana warna sisa pijarnya. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ya di pengarangan, kalian akan lihat warna mula-mulanya apa, warna lelehannya apa. Jadi warna lelehan itu apa sih ketika dia tepat mulai meleleh. Ya, kita lihat warnanya apa. Kemudian ada asap atau tidak. Tinggal ya atau tidak. Warna asapnya apa sih? Kemudian bau asapnya seperti apa? Seperti bau kentut misalkan. Seperti bau pisang Ambon. Baunya seperti pelumbungan balon. Atau mungkin baunya seperti bau yang lain gitu ya. Jadi nanti kalian tuliskan di sini. Kemudian kita lihat ya, warna sisa pijar itu apa? Setelah kalian berhenti memanaskan, kalian diamkan gitu ya. Kalian lihat sisa pijarnya warnanya apa. Bisa dipahami ya? Jadi kalian membayangkan misalkan seperti gula tuh, gula warna mulanya apa? Dia tidak berwarna. Kemudian ketika dia meleleh, warnanya apa? Warna kuning kan ya, kekuningan. Lalu kalian biarkan gitu ya, lalu kalian dinginkan, maka itu sisa pijarnya biasanya warnanya warna karamel. Ya. Atau warna coklat tua. Kalau kepanasan ya warnanya hitam ya. Jadi nanti itu yang kalian amati ya. Jadi proses tahapan perubahannya, dan itu divideokan deh ya. Bagaimana proses dia berubah warna. Bisa dipahami ya, ini buat mencontohkan lagi. Ya, jadi, nah dilihat seperti ini contohnya untuk sulfamerazin. Putih, lelehannya dia berwarna coklat kekuningan, ya. Kemudian ada asap atau tidak, ada warna asapnya apa, di sini dilihat. Oh, nggak ketangkap kamera ya, ini warnanya putih. Baunya apa, menyengat, nanti sisa pijarnya apa, itu kalian foto. Bisa dipahami ya? Jadi itu yang kita lakukan untuk pengarangan, ya. Oke, nah fungsi pengarangan ini apa sih? Kita bisa juga tadi selain kelarutan ya, tadi kita bisa menebak dia organik atau anorganik dengan melihat jenis pelarutnya. Ya, dia larut dalam, kalau dia larut dalam organik maka dia senyawa organik, kalau dia larut dalam anorganik maka dia senyawa anorganik atau mengandung unsur logam. Nah, di pengarangan juga sama adik-adik ya. Ya, jadi kalau proses pengarangan, kalau yang tadi mau kita lanjutkan ke tingkat yang lebih expert gitu ya. Kalian bisa melihat hasil pengarangan itu apakah dia senyawa organik atau anorganik itu dengan cara melihat dua kemungkinan berikut ini. Apabila permukaan pengarangan hitam, jadi tempatnya apa? Hitam, maka akan ada dua kemungkinan. Hitam itu berasal dari karbon, ya, atau zat organik, atau dia malah berasal hitamnya itu dari logam atau zat anorganik. Jadi kalau misalnya kalian lihat hasil pengarangannya hitam, kalian nebaknya dua.
bisa zat organik, bisa anorganik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah zat tersebut atau sisa pijar yang berwarna hitam tadi gitu ya. Kalian larutkan dalam senyawa asam. Bisa pakai HCl, bisa pakai H2SO4 atau HNO3. Nah, kalau warna hitamnya hilang, ya, jika warna hitam darinya hilang, maka apa? Artinya apa? Logamnya larut. Nah, dengan kata lain apa? Dia pasti senyawa anorganik. Jadi senyawa obatnya adalah senyawa obat anorganik atau dalam bentuk sediaan garamnya. Karena warna hitamnya hilang akibat apa tadi? Dia larut dalam larutan asam. Tapi kalau misalkan warna hitam tersebut tidak hilang, ya, kecuali kalian nambahinnya sangat banyak gitu ya, maka kita bisa tahu oh berarti senyawa obat ini adalah senyawa obat organik. Ya, karena karbon dia tidak larut di dalam asam. Bisa dipahami ya, Dek? Nah, ekspert selanjutnya apa? Kalau misalkan kalian tahu ternyata gitu ya, warna dari sisa pijar tadi, ya, jika dia tadi mengandung logam gitu ya, alias tadi hitamnya tadi hilang gitu ya, maka kalau misalkan sisa pijarnya itu berwarna putih, kalian bisa menebak dia adalah natrium, bisa kalium, bisa kalsium, bisa barium, magnesium, aluminium maupun seng. Ya, kalau coklat berarti bisa jadi ya Fe dan lain-lain. Hitam dia Cu atau Mn ya. Jadi fungsinya pengarangan itu. Tapi yang ini tidak kita lakukan gitu ya. Ini untuk tahapan lebih expert. Tugas kalian adalah hanya melihat tadi apa? Warna lelehannya apa, asapnya apa, warnanya ada bau atau tidak, kemudian sisa pijarnya warnanya apa ya. Itu saja. Nggak apa-apa. Oke, kemudian nah teknis prakteknya ini penting banget ya. Teknisnya adalah kalian akan gunakan cawan porselen, ya, cawan porselen, kemudian kalian ratakan tipis pada permukaan cawan porselen. Amati dan catat dulu mula-mula dia apa. Lalu kalian panaskan di atas pembakar spiritus. Jadi kalau di sini pembakar spiritus nanti kalian akan dapat lilin, ya. Kalian panaskan, lalu perhatikan ketika meleleh warnanya apa, bentuknya seperti apa. Ya, ada kalanya dia tidak meleleh tapi dia berubah bentuk menjadi seperti kapas, bisa jadi. Itu kalian tuliskan. Aromanya apa? Lalu kalian catat tadi pada lembar kerja kalian. Bisa dipahami ya? Lalu kemudian diamkan. Ya, diamkan. Setelah itu kalian amati warna arangnya apa. Ya, setelah dingin warnanya apa. Nah, pastikan ini yang perlu Bu Amel ingatkan ya. Pastikan adalah kalian mengamatinya di sinar cahaya yang cukup. Ya, jadi di sinar cahaya yang cukup untuk apa? Untuk memastikan dapat mengamati warna dengan baik. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, untuk pengarangan kalau masih ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Itu ya adik ya. Oke, nah kemudian reaksi selanjutnya yang akan kalian lakukan di rumah adalah reaksi kimia. Ya, reaksi kimia di sini ada sebenarnya reaksi kimia ada dua, ada reaksi warna dan reaksi kristal. Ya, walaupun nanti hanya akan dilakukan reaksi warna, tapi Bu Amel juga akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan reaksi kristal. Ya, kita lihat. Oke, nah untuk reaksi warna gitu ya. Jadi untuk reaksi warna ada dua yang akan kita lihat. Yang pertama adalah perubahan warna dan ada tidaknya terbentuk endapan. Jadi kalian lihat ya, perubahan warna yang kita lihat maupun ada tidaknya endapan. Jadi nanti ditulis lengkap, misalkan dia tidak berwarna mula-mula, lalu dia berubah menjadi merah atau mungkin menjadi biru. Ya, birunya mungkin biru muda, ini biru dongker atau biru apa ditulis dengan lengkap. Ya, kuning, ya kuning muda, kuning tua, kuning apa kalian tuliskan lengkap. Ya, jadi kita lihat adalah apa tadi? Warnanya maupun ada tidaknya endapannya. Nah, kita lihat endapannya bisa jadi nih mula-mula dia jernih, tidak berwarna, tidak ada endapan. Kemudian setelah ditambahkan reagen kimia tertentu ternyata apa? Ada endapan. Contoh yang ini. Ya, dia endapan biru langit ya. Jadi kalau endapan kalian bisa lihat warna endapannya apa. Oke.
Jadi untuk reaksi warna tadi apa? Pertama bisa lihat warna sebelum dan sesudah penambahan reagen gitu ya. Baik warnanya apa, kemudian kalian bisa mengamati juga ada tidaknya endapan. Nah, selain itu kita juga mengenal ada reaksi nyala. Nah, reaksi nyala ini biasanya khas apabila dia memiliki ion logam gitu ya. Jadi kalau senyawa obat kita mengandung ion logam, biasanya dia punya warna-warna khas atau bisa jadi senyawa obat kita merupakan apa tadi? Garamnya gitu ya. Untuk memastikan oh ternyata apa? Dia punya warna khas. Contoh natrium warnanya adalah kuning ya. Untuk potasium, misalkan obat yang mengandung potasium dia berwarna violet atau berwarna ungu. Contohnya seperti itu. Nah, teknisnya bagaimana? Ya, kalian lihat warna api utamanya apa? Contoh di sini kita pakai pembakar ya, bunsen, ternyata warna apinya biru. Kemudian ketika dia membakar zatnya, lihat ya, kalau dia sodium warnanya dia kuning, kalau potasium dia warnanya violet. Jadi seperti itu ya untuk ujinya. Oke, kita juga bisa mengamati apa gitu ya dari reaksi warna atau reaksi dengan menggunakan reagen kimia ya. Kita bisa juga mengamati terjadinya gas. Cuman Bu Amel ingatkan dengan sangat hati-hati apabila gasnya berwarna coklat atau berwarna ungu kemerahan maka sebaiknya tidak dihirup. Ya. Jadi begitu reaksinya terjadi langsung segera dibuang. Tapi untuk praktek at home ini insya Allah tidak ada. Jadi paling banter adalah gas berwarna putih. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Ya, jadi nanti kalau untuk uji reaksi warna, kalian bisa lihat warnanya apa, kemudian ada tidaknya endapan, bisa juga uji reaksi nyala gitu ya, tergantung nanti kebutuhannya dan melihat dari hasil gasnya. Oke, nah ada satu uji yang memang tidak kita lakukan di rumah, tapi saya rasa kalian sudah cukup memiliki kemampuan di penentuan kristal ini gitu ya. Oke, jadi Bu Amel contohkan di sini paracetamol dia punya bentuk khas seperti ini. Ya, jadi dia bentuknya adalah segi 6. Kemudian ada acetanilit gitu ya. Bentuknya gempil gitu ya, kaca seperti ini gempil transparan. Ada nipasol dia bentuknya seperti daun ya. Kemudian ada acetosal ya, bentuknya seperti ini. Natrium salisilat kristalin ya, dan lain-lain. Nah, walaupun tidak kita lakukan, tapi kita tetap harus mengenalnya ya adik-adik ya. Ya, jadi secara umum untuk reaksi kristal itu ada beberapa. Yang pertama adalah reaksi aseton air. Ya, ini dengan cara apa? Perbandingannya 5:2. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kalian ambil larutan aseton ya, atau serbuk murni, kalian taburi di atas objek gelas, lalu kalian tambahkan dengan 5 tetes aseton, jangan tunggu kering, tapi langsung kalian teteskan dengan aquades atau air suling. Nah, karena ini apa? Ini reaksi pendesakan. Ya, lalu kalian tutup dengan cover gelasnya dan kalian amati di bawah mikroskop. Oke, gitu ya. Kemudian ada juga reaksi selanjutnya, untuk reaksi kristal juga bisa kita gunakan drag and drop. Ya, reaksi drag and drop itu bagaimana caranya? Kalian ambil kaca preparatnya atau objek gelasnya. Kalian tambah dengan zat murni tipis aja gitu ya. Lalu kalian tambahkan dengan HCl sampai larut. Ya. Lalu kalian tambahkan 1 tetes drag and drop. Lalu kalian biarkan 15-30 menit. Ya, kalian amati di bawah mikroskop. Nah, kalau misalkan kita tadi masuk ke lab gitu ya, maka ini dilakukan awal. Jadi kalau kalian ada petunjuk ada reaksi drag and drop, maka dilakukan awal karena kalian akan nunggu antara 15-30 menit dan pada saat nunggu itu kalian bisa melakukan analisis lainnya. Ya. Kemudian ada juga uji kristal dengan menggunakan asam pikrat dan air. Ya, jadi caranya sama, ambil zat murni taruhkan di atas objek gelas, jadi kalian taruhnya tipis saja. Kalian tambah 1-2 tetes HCl, lalu tambah asam pikrat, lalu biarkan beberapa saat. Ya, jadi untuk alat-alatnya ada kaca objek, ada cover gelas gitu ya, ada jarum preparat dan ada pinset. Yang perlu diperhatikan adalah ya, pastikan ketika kalian melakukan, kalian tidak memegang sisi dalam dari baik kaca preparat maupun cover gelasnya, tapi pegang bagian pinggirnya.
ya, dan tutup perlahan, jangan sampai ada gelembung udara. Kalau memanaskan pun juga hanya dilewatkan saja, tidak dipanjat, jadi digoyang-goyang. Bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, itu adalah 4 reaksi yang akan kita lakukan. Ya, ada organoleptis, kelarutan, pengarangan, reaksi kimia. Reaksi kimia hanya sebatas reaksi warna, sedangkan reaksi kristalnya tidak perlu kalian lakukan karena kalian melakukannya di rumah. Bisa dipahami ya? Nah, Bu Amel selanjutnya akan menjelaskan yang bagian terakhir adalah yang paling penting adalah penjelasan praktek at home. Ya, jadi nanti Bu Amel dan tim dosen akan membagi kelompok, beberapa kelompok, karena kita ada 6 zat yang diidentifikasi, maka nanti akan ada 6 kelompok yang akan melakukan identifikasi. Ya, kelompok pertama akan membahas tentang sulfamerazin, ya. Kelompok kedua akan membahas paracetamol, kelompok ketiga akan membahas tentang natrium sakarin, kemudian kelompok 4 vitamin C, kelompok 5 akan membahas kloramfenikol, dan yang kelompok terakhir akan membahas tentang kofein. Ya, jadi nanti satu kelompok akan mendapatkan satu senyawa obat yang akan dianalisis. Lalu kalian videokan lengkap dan upload di YouTube. Lalu linknya itu nanti yang akan kita gunakan bersama untuk menyusun laporan resmi. Ya, adik-adik ya. Nah, Bu Amel akan bacakan untuk pembagian kelompoknya, untuk kelompok E dan kelompok F gitu ya. Jadi untuk kelompok E gitu ya. Kelompok E nanti ada untuk yang praktek at home ya. Ada kelompok 1 untuk membahas identifikasi sulfamerazin. Ini ada Krishna, Umi, dan Harinda. Kemudian kelompok 2 untuk paracetamol. Ada Arini, Arina, dan Laras. Kelompok 3 untuk identifikasi natrium sakarin, nanti ada Navia dan Normalita. Kelompok 4, karena memang agak lebih banyak yang dianalisis, maka anggotanya lebih banyak. Itu untuk identifikasi vitamin C, ada Nadia, Rizvanda, Anggreni, dan Anita. Kelompok 5, untuk identifikasi kloramfenikol, ada Rahma, Marta, dan Rizky. Kelompok 6, untuk identifikasi kofein, ada Alivia, Ega, Mala, dan Khairina. Nah, nanti apabila kalian merasa ini wilayahnya cukup berjauhan gitu ya, atau Bu Amel penempatannya tidak sesuai dengan jarak dan pembatasan wilayah gitu ya, maka nanti boleh bertukar dengan syarat tidak mengubah jumlah anggotanya. Jadi kalian janjian aja kalau mau tukeran gitu ya. Tapi insya Allah ini Bu Amel sudah kelompokkan gitu ya, kelompokkan sesuai dengan kecamatannya, gitu ya. Oke, nanti yang ambil ke lab hanya salah satu saja yang punya surat keterangan rapid test ya, jadi yang non-reaktif. Nah, oke. Nah, apabila nanti gitu ya, pada saat waktunya pelaksanaan, yaitu di pekan kedua, ternyata ada yang nauzubillah min dzalik, misalkan ada yang teridentifikasi reaktif atau mungkin sedang isolasi mandiri, ya, maka nanti boleh tidak mengikuti praktek langsungnya ya di rumah temannya. Jadi nanti dari misalkan nih ada Krishna, Umi, Harinda, ya, yang ngambil barang misalkan Krishna, rumah pelaksanaannya adalah Umi, ya, maka nanti misalkan nauzubillah, misalkan Harinda terpaksa isolasi mandiri, maka nanti Harinda tetap ikut prakteknya tapi dilakukan secara online. Jadi nanti Krishna dan Umi setel video gitu ya, video call dan apa gitulah, pokoknya kalian saling mengamati. Jadi Harinda tetap mendapatkan haknya untuk menyaksikan proses analisis. Tapi kalau memang harus istirahat total, maka silakan istirahat total. Contoh dek gitu ya, contoh. Nauzubillah, mudah-mudahan sehat semua gitu ya. Nah, oke, selanjutnya Bu Amel akan bacakan untuk kelompok kimia farmasi F. Ya, untuk yang kimia farmasi F itu untuk sulfamerazinnya ada Rose NG, ada Ailam dan Arifa. Kemudian untuk paracetamol ada Eci, Rizky, ya, Jenasti dan Diana. Nah, Diana ini karena masih berada di Tulung Agung gitu ya, atau Jawa Timur cukup jauh, maka nanti
sama gitu ya, kalian saksikannya, Diana mengikuti prakteknya secara online ya, jadi nanti janjian dengan temannya. Kemudian nanti tugasnya apa? Tugasnya untuk yang misalkan isolasi mandiri, kemudian berada di luar DIY gitu ya, atau berhalangan ikut karena sakit gitu ya, maka nanti tugasnya adalah membuat video penjelasan ya, atau melakukan editing video dari kelompoknya ya. Oke, kemudian identifikasi natrium sakarin untuk kelompok F itu ada Mestriani, Tobi, dan Ogi. Untuk vitamin C nanti ada Bima, Andu, Delia, dan Akbar. Untuk kloramfenikol nanti Yunita, Febri, dan Cadas. Ya, dan untuk kofein ada Afriana, Maria, dan Marni. Oke, bisa dipahami ya. Jadi lebih kurang seperti itu adik-adik untuk kelompok E dan kelompok F gitu ya. Ingat pesan Bu Amel, untuk praktek at home ya, untuk praktek at home pastikan seluruh anggota yang akan hadir pada saat pengambilan data dalam kondisi sehat. Ya, tetap gunakan jas praktikum dengan baik dan benar, sarung tangan, masker, dan terapkan 4M. Ya, kemudian silakan buat videonya. Bagi yang memang berhalangan hadir, silakan diberi tugas oleh kelompoknya, misalkan untuk editing video, ya, editing video dan lain-lain. Kemudian, gitu ya, kerjakan laporannya sambil nyicil laporan juga, dan nanti linknya diupload pada hari dan tanggal yang sudah kita sepakati. Demikian penjelasan untuk pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan praktik at home atau asistensi untuk praktikum kimia farmasi ini. Banyak kurangnya dari Bu Amel mohon maaf. Kita lanjutkan ke sesi diskusi di grup WhatsApp. Oke, sampai jumpa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan berdoa dan berpindah ke grup WhatsApp. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menonton kanal Lonceng Kampus. Jika merasa video ini membawa manfaat, silakan like, share, dan subscribe. Jika tidak, mohon kritik dan sarannya. Dadah, sampai jumpa dek.